Mhm. Tugasnya bikin eh, laporan ya. Kenapa tugasnya Mbak Yeni? Halo? Kenapa tugasnya Mbak Yeni? Hmm, maksudnya soal selanjutnya Mbak Yeni, jadi kan untuk tugas 1 akuntansi manajemen, tugasnya yaitu untuk membuat pertama jurnalnya, ya. Terus yang kedua bikin bagan aliran biayanya, ya. Terus yang ketiga bikin laporan biaya produksi. Itu semua ada di mulai halaman 316 Mbak. Ya, Mbak Triani. Cara cara mengerjakannya sama seperti di halaman 3 mulai 314 deh. Kalau bikin jurnal kan sudah ada. Jurnalnya kan sudah tersedia di soalnya. Jadi Mbak dan Mas semua sebentar. Tinggal pindah aja untuk jurnalnya. Kalau mau ada tambahan lagi silakan ditambahkan, misalnya ada. Itu kalau untuk jurnal. Kalau untuk ringkasan biaya atau laporan aliran biaya, teman-teman silakan melihat di halaman 316. Nah, nanti ditiru. Caranya sama seperti itu, cuma nanti kan angkanya jelas berbeda. Terus misalnya dia dia punya persediaan awal atau tidak, semacam itu. Kalau nggak ada persediaan awal ya nggak usah ditulis persediaan awalnya. Itu langsung kalau dia beli ya ditulis berapa belinya. Kalau nggak punya persediaan awal ya nggak usah ditulis persediaan awalnya. Itu. Yang dicatat yang sesuai dengan soalnya saja. Oke, oke. Mbak Triani ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya udah. Kalau gitu sekarang saya lanjutkan ke modul 4, yaitu analisis cost volume laba atau cost volume profit analysis. Sudah ada yang baca-baca modul 4-nya? Oke. Ya udah langsung kita baca bersama-sama. Untuk pengertian dan tujuan analisis CVP atau cost volume profit, analisis CVP menggunakan kalkulasi cost di mana cost produk atau cost of product menggunakan variabel costing. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada variabel costing, ada absorptive costing.
Nah, yang sekarang ini kalau kita melakukan analisis CVP yang digunakan adalah variabel costing. Asumsi dalam CVP adalah yang pertama, fungsi pendapatan dan cost berbentuk linier. 2. Harga jual produk, total cost tetap dan cost variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Yang ketiga, unit yang diproduksi semuanya dapat terjual. Jadi ini asumsi ya, diasumsikan semua unit bisa terjual. Kemudian yang keempat, untuk analisis multiproduk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Yang kelima, harga jual dan cost diketahui dengan pasti. Nah, ini asumsi dalam CVP. Anggapannya seperti itu. Untuk analisis titik impas atau BEP, break even point, yaitu volume aktivitas di mana total pendapatan sama dengan total cost atau laba sama dengan 0. Oke. Titik impas itu apa sih? Titik impas adalah di mana laba sama dengan 0. Maksudnya apa? Kalau labanya 0 berarti pendapatan sama dengan total cost. Yang didapatkan sama dengan yang dikeluarkan, maka itu dia nggak punya laba. Ya, nggak untung nggak rugi, labanya sama dengan 0. Ini disebut titik impas atau BEP atau break even point. Oke. Dapat dikembangkan dengan menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan laba tertentu. Awalnya, kalau kita melakukan analisis titik impas, biasanya kita ditanya berapa jumlah unit yang harus diproduksi agar kita nggak untung nggak rugi, biasanya gitu, umumnya gitu. Tapi dapat juga dikembangkan berapakah Ki agar kita mendapatkan laba sebesar sekian. Tidak hanya sama dengan 0 labanya, tapi lebih dari 0, misalnya 1 juta. Nah, ini dapat juga dilakukan dengan analisis titik impas. Tuh. Penggunaan laba operasi dalam CVP. Ini. Rumusnya laba operasi itu sama dengan pendapatan penjualan dikurangi cost variabel dikurangi cost tetap. Kalau dirinci, laba operasi itu sama dengan harga jual dikali jumlah unit yang terjual dikurangi cost variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurangi total cost tetap. Jadi pendapatan penjualan itu sama dengan harga dikali unit. Diingat-ingat, pendapatan penjualan adalah harga dikali unit. Kalau cost variabel berarti cost variabel per unit dikali unit. Itu. Nah, total cost tetap namanya juga cost tetap. Jadi tidak terpengaruh jumlah unit yang terjual. Jadi dia besarnya tidak terpengaruh. Ini adalah rumus laba operasi. Contohnya ada di halaman 4.4. Yang bawah itu premium theater menyusun proyeksi laporan laba rugi dengan rincian sebagai berikut. Penjualan 10.000 kali 20.000 rupiah. 10.000 ini jumlah unitnya, 20.000 ini adalah harga per unit. Kalau kita lihat rumusnya lagi, harga jual kali jumlah unit. Kemudian dikurangi cost variabel. Cost variabel itu adalah cost variabel per unit Rp12.000 kali jumlah unit terjual, yaitu 10.000. Totalnya 120 juta, maaf. Maka margin kontribusi adalah 80.000. Kalau sudah dikurangi margin kontribusi, baru dikurangkan dengan cost tetap, yaitu 50.000. 50.000 tidak dipengaruhi banyaknya unit yang terjual, pokoknya 50.000 gitu. Sehingga laba operasinya adalah 30 juta. Ini jika laba operasi pada titik impas, maka jumlah unit